Gua kan udah pensiun main bola, jadi kenal banyak orang, bisa relasi-relasi banyak orang itu kan kebuka jalan kita gitu. FOMO kayaknya kita bisa lihat mungkin untuk tren-tren yang baru ya. Menampilkan, dalam arti memamerkan kegiatan itu pada sosmed. Sepak bola adalah olahraga paling populer di dunia. Bahkan di Indonesia, seluruh masyarakat di negeri ini gemar sepak bola, mulai dari menonton hingga memainkannya. Animo yang tinggi itu membuat banyak orang sangat ingin memainkannya, mulai dari gang, lapangan komplek, hingga lapangan asli. Sejatinya, ada pilihan lain bagi para penggemar si kulit bundar, yaitu futsal. Namun, itu tidak bisa menggantikan keseruan sepak bola yang sesungguhnya. Untuk itu, muncullah sebuah kegiatan yang sedang ramai digandrungi masyarakat Indonesia, yakni fun football. Lantas, apakah fun football saat ini hanya untuk bersenang-senang atau justru FOMO semata? Untuk itu, kita akan mencari tahu. Saya Ilham, selamat datang di Sudut Sepak Bola. Sesuai namanya, fun football adalah sepak bola yang menyenangkan. Kegiatan ini sama seperti sepak bola biasa, namun tidak mengincar esensi utama dari pertandingan, yakni kemenangan. Melainkan bersenang-senang, mencari keringat, hingga menambah relasi. Sebenarnya kan bola tuh udah jadi hobi lah ya. Hobi dari, kalau dulu pengennya cita-citanya kan jadi pemain pro, cuma nggak kesampaian. Dan udah gabung di Celebrities FC itu dari 2005. Jadi ya udah kayak keluarga lah sama teman-teman. Nah, ini saya ikut sama Celebrities FC karena saya kenal banyak teman-teman dan mereka ayah dan saya juga ikut senang dan bukan lebih apa untuk fangen, lebih untuk silaturahmi, untuk jaga dekat-dekat. Satu untuk cari keringat ya pasti ya, karena kan ya zaman sekarang ya banyak banget opsi buat lo olahraga ya, nggak kayak dulu. Mungkin orang dulu mau olahraga cuma pilihannya terbatas gitu kan. Cuma sekarang dengan banyaknya aplikasi segala macem, it's very easy to find sport that you like. Nah, gue memilih untuk main sepak bola satu karena gue suka banget sama sepak bola, dan ya di sini relasi penting banget juga, bisa kenal banyak orang yang tadinya kita nggak kenal, nyambung sama temen-temen ya. It's a really good community aja sih. Selain bisa bersilaturahmi, mencari keringat, atau menjaga kondisi tubuh, ada hal lain yang bisa didapatkan penggiat fun football. Selain meningkatkan eksistensi, mereka bisa ketiban pundi-pundi penghasilan baru yang tak terbayangkan sebelumnya. Rezeki kita nggak bila kita nggak boleh tolak ya rezeki, tapi itu tergantung masing-masing pemain. Karena kita mungkin bilang, wah itu pemain sudah punya tim tapi ikut main, tapi fangen sama Tarkan beda. Fangen lebih ke seperti silaturahmi untuk teman-teman ya, untuk seperti eksibisi. Tarkan beda, tapi itu tergantung masing-masing pemain. Bukan karena kita larang nggak, karena kita juga harus tahu situasi mereka. Mungkin mereka ekonomi mungkin kurang, kita nggak tahu. Setuju kok. Setuju kalau misalnya kita kadang-kadang kalau lagi nggak tahu ya, kalau waktu saya masih main pro, saya sih nggak mau gitu karena takut cedera. Tapi kalau saya main di Celebrities FC buat latihan, saya ikut latihan. Tapi kalau sekarang kalau ada yang ngundang main gitu ya nggak apa-apa, kan mau jadi guest star atau bintang tamu it's okay. Ya beda-beda sih setiap orang. Satu kan memang senang main bola, terus juga diundang kan sama tim baru gitu, terus kenalan sama orang lain juga gitu. Jadi ya menurut gue kan udah pensiun main bola, jadi kenal banyak orang, bisa relasi-relasi banyak orang itu kan kebuka jalan kita gitu. Makna fun football pun semakin melebar, berawal dari kalangan selebritis dan mantan pesepak bola profesional, orang-orang turut berbondong-bondong ikut bermain fun football. Tetapi hal tersebut memunculkan istilah lain, yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Sebuah istilah yang bermakna rasa takut seseorang karena tidak mengikuti aktivitas tertentu. FOMO kayaknya kita bisa lihat mungkin untuk tren-tren yang baru ya. Kalau kayak bola kan dari tahun mungkin 70-an udah rame di Indonesia gitu. Tapi kalau untuk menjalani fun football mungkin ada yang baru mau coba gitu ya, penasaran gitu. Tapi gue yakin sih kebanyakan rutin sih. Karena pada akhirnya menyadari kalau lo cuma sekali-sekali datang, lo nggak rutinin, lo nggak akan bisa maksimal. Dan ketika lo nggak maksimal, lo juga nggak puas, nggak happy gitu kan. Baru main 5-10 menit capek, ntar ketarik.
lama nyembuhin cederanya daripada mainnya gitu. Jadi pasti kalau udah nyoba biasanya akan mencoba untuk rutin deh, karena ngerasain manfaatnya juga. Ya menurut saya sih it's okay gitu kan, kebanyakan yang fun football itu kan kayak orang kantor misalnya. Dia tidak kesampaian mungkin jadi pemain bola. Terus dia setiap hari kerja. Habis itu dia nih punya uang bisa beli jersey mahal, bisa beli sepatu bagus gitu. Dilihat Ronaldo pakai itu, oh dia beli ya. Buat dia tampil di lapangan lah it's okay lah. Itu kan tergantung persepsi orang. Kalau ada orang yang mungkin agak-agak sifatnya memang sirik, pamer tuh. Tapi kan memang itu dia seneng gitu, orang namanya main bola seminggu sekali gitu. Jadi it's okay. Sayangnya, fun football saat ini menjauh dari sepak bola yang kita kenal dahulu. Olahraga ini terasa mahal dan itu sulit untuk dicapai oleh sebagian orang. Mahal cuy, mahal. Sangat disayangkan sih kalau gue pribadi ya. Karena yang main bola kan nggak cuman orang yang punya duit. Sementara hari ini kayak bikin akses orang yang kurang beruntung gitu secara finansial jadi susah main bola gitu. Padahal kan bola ini secara default harusnya olahraga yang paling murah. Basket itu lo butuh bola, butuh ring. Bola main sepak bola ini lo cuma butuh bola aja sebenarnya, gawang lo bisa substitusi pakai tadi sendal gitu kan. Iya, jadi sekarang kalau dibilang kayak gini gue sangat menyayangkan gitu. Sebenarnya ini juga bagian dari saran atau bukan kritik ya, saran ke pemerintah, ke Kemenpora gitu buat menyediakan fasilitas yang lebih banyak lagi untuk menunjang gitu ya teman-teman yang pengen main bola. Rata-rata itu kita rata-ratain aja ya, kan misalkan satu kali main 100.000 let's say per minggu sekali, misalkan 1 minggu sekali. Tapi kalau gue juga nggak setiap minggu main karena udah nikah, jadi visa dari istri agak susah buat main bola malam-malam. Jadi kayak 2 minggu sekali lah. Cuma ya oke, kita rata-ratain semua orang dan tim-tim anak-anak dari TNT juga ya paling 4 kali seminggu 400.000. Beli sepatu kayak bisa 6 bulan sekali deh, atau 3 bulan sekali kalau emang lu BM banget gitu. Cuma ya kayaknya mungkin cost-nya adalah 400 sampai sama jajan dan lain-lain, kayaknya masih di bawah 1 juta untuk menjalani sesuatu yang lu senang tuh. I think it's worth it aja sih buat gue. Gue ditanya berapa cost-nya gitu ya buat main bola. Ntar kalau bini gue nonton komplain nih. Lu banyak banget duit lo buat main bola. Lo pertanyaan lo menjebak nih. Gue bukan termasuk yang ngejar-ngejar banget ya. Kebetulan gue nggak kolektor jersey juga. Biasanya kan berat di situ. Sepatu sih, gue lebih ke sepatu sih. Gue suka kalau ada keluaran terbaru yang sesuai sama cara main, sama style gue, biasanya gue ikutin gitu. Ke sepatu gue, bukan ke jersey gitu. Agak mahal kan memang mini soccer di Jakarta sekarang. Itu tadi yang sebenarnya jadi komplain gue juga kan. Maksudnya saran dan kritik buat pemerintah buat nyediain fasilitas yang lebih banyak dan layak gitu buat semua orang main bola. Karena sekali mainnya bisa 100, 120 gitu. Belum sama ongkos, belum kalau keluar makan, ya kan? Jadi ya mahal menurut gua. Udah sama kayak gua main golf juga segitu. 100 bola juga segitu gitu kan. Gua main tenis, bahkan kadang lebih murah gua main tenis dibanding gua main bola. Tingginya minat fun football dari kalangan artis hingga rakyat biasa seperti yang diungkapkan Gista dan Rizky nyatanya berimbas ke perputaran roda ekonomi. Kebiasaan untuk mengunggah foto bermain sepak bola ke media sosial nyatanya berimbas ke pekerjaan lain. Di antaranya adalah fotografer dan pihak pemilik lapangan sepak bola. Mereka bak ketiban untung dengan maraknya fun football di kota-kota besar. Sebenarnya tergantung, kita ada internal, sparring, sama forfeo. Itu biasanya kalau internal itu 2 jam 400, sparring 500, kalau forfeo itu 800. Itu ngebedainnya biasanya forfeo ada 4 tim yang beda, atau kayak gini sparring, atau ya kalau internal game aja gitu, misalnya internal tim apa gitu, open list biasanya, karena kan udah banyak sekarang tim-tim fun football juga yang open list gitu, nah itu masuk internal. Sebenarnya kalau ngomong lahan basah, lebih basah di sini dibandingkan gue masuk perusahaan ya. Kebetulan adik gue juga pemain bola kan. Gue waktu itu pengen masuk motoin di timnya dia, Barito. Maksudnya kayak udah nanya-nanya lah kayak, bisa nggak sih gue motoin Barito jadi official fotografernya. Cuman adik gue ngomong katanya, nggak usah boy, udah lo mendingan lo kayak gini aja.
gitu, karena lebih ya lo di sini ya lebih cuan. Terus kalau di tim tuh ya lo ntar jadinya kekeluargaan, ya lo harus terima lo buat ini. Kalau ini kan gue cuman job desk-nya moto, ngedit, kirim link. Kalau gue masuk perusahaan biasanya job desk-nya nambah, moto, ngedit, bikin desain apa buat sosial media mereka lah gitu-gitu. Jadi gue di sini. Kalau dibilang besar, ya gue sekarang lebih besar di fun football kayak gini karena dia kan repetisi lebih sering, orang lebih banyak main, udah gitu di Jakarta lapangan juga udah mulai banyak banget. Ya dari bandingan pre-wedding yang gue kerja cuman mungkin sebulan 5-4 kali karena weekend, ya ini gue bisa kerja setiap hari, ya lebih besar di fun football. Kalau untuk berapanya, ya gue nggak nyebut angka, cuman mungkin gue sebulan bisa moto 20-30 kali lah. 30-20 sesi. Dari pertama kita buka di bulan November sampai hingga saat ini tuh lumayan juga untuk main bola lah contohnya. Ya karena kan kita tempat di sini kan mini soccer dan antusias mereka pun di sini juga sangat tinggi sekali, dan alhamdulillahnya dari bulan November sampai sekarang kita tuh di setiap harinya ada aja yang main gitu. Per hari itu kita sih sering-sering ramenya itu sih biasanya mulai dari sore sih, mulai dari jam 4 sampai malam, sampai jam 10 sampai jam 12 mungkin gitu. Tiap hari sih paling sedikit sehari itu 2, paling nggak 1, kalau nggak 1. Oh rame-rame itu biasanya tuh di hari Jumat. Iya karena kan mungkin office hour ya, dan besoknya juga mungkin libur, nah lebih sering rame itu di hari Jumat, lebih seringnya. Kalau untuk saat ini yang udah dilihat ya dari kita sih lumayan menguntungkan ya. Mini soccer pun alhamdulillah udah rame gitu. Dari perbincangan kami dengan sejumlah narasumber, bisa dikatakan bahwa fenomena fun football terjadi bukan karena FOMO. Sepak bola merupakan olahraga paling populer di Indonesia. Sementara sudah adanya kesadaran masyarakat yang tinggi akan kesehatan, serta transisi pola perilaku menjadi alasan mengapa fun football kini menjadi olahraga yang digandrungi masyarakat khususnya ibu kota. Kalau bicara kuantitas dan peminat kan kita bisa melihat hal yang paling gampang pada keadaan ketika event itu dilaksanakan. Kalau basis datanya adalah event, itu bisa mengkonfirmasi bahwa olahraga sepak bola merupakan salah satu bentuk olahraga yang sampai saat ini paling banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Mungkin ada beberapa indikator mengapa dia masih diminati ya. Pertama, dianggap mudah karena ya tinggal main kaki nyepak bola gitu. Padahal begitu didalami itu lain lagi. Tapi urusan sepak menyepak kan itu urusan paling gampang. Kedua, bisa dilaksanakan di mana saja. Kadang-kadang meskipun lapangan tidak representatif juga orang main-main saja. Ketiga, aturannya juga paling mudah dipahami, dan karena hal itu tidak terlalu mengambil knowledge yang dalam gitu, nggak kayak tenis lapangan kan yang aturannya terlalu banyak dan agak ribet sehingga menjadi sangat terbatas, apalagi yang lain-lain. Mungkin karena hal-hal seperti itulah kita bisa melihat bahwa sepak bola mengkonfirmasi sebagai olahraga yang masih tetap diminati, terutama di Indonesia juga. Ya, itu sebetulnya kan efek sosiologis perilaku masyarakat kota yang mungkin kalau kita bisa memotret dalam 2 dimensi ya. Dimensi positifnya, dengan fun football itu kalau saya melihat tumbuhnya kesadaran orang untuk berperilaku sehat. Bukan hanya di sepak bola sebetulnya kan, di olahraga lain juga sekarang mulai tren. Lari, coba lihat deh, lari itu dulu kan, kalau dulu olahraga lari itu yang militan aja. Yang Jakarta Bandung tuh yang diselenggarakan ITB ya, yang larinya mulai tengah malam sampai pagi gitu, yang maraton itu, atau misalnya kapasitas yang lain. Nah tetapi kalau fun football yang kemudian sekarang mulai tren lagi sebagai bagian dari gaya hidup, itu karena satu, aksesibilitas pada lapangan bola sekarang jauh lebih mudah. Kedua, ketersediaan. Kalau dulu orang mau main bola di Istora doang kan mungkin, atau di lapangan-lapangan yang terbatas yang mungkin sudah di-booking. Ketiga, juga banyak saya lihat ya, klub-klub sepak bola juga sekarang sudah mulai bikin lapangan sepak bola. Saya lihat ya di Puncak itu ada beberapa klub punya lapangan di situ. Dan itu ternyata bisa diakses juga oleh masyarakat. Nah, keempat, selain kesadaran tadi, aksesibilitas dan juga ketersediaan,
juga yang mungkin kita tidak bisa mengingkari bahwa itu Mas dipengaruhi oleh keinginan gaya. Ya bukan hanya gaya hidup, tapi keinginan gaya. Itu kita bisa lihat mereka-mereka yang sudah olahraga itu atau misalnya mengikuti fan football meskipun dari sisi proporsi itu tidak panas atau apa, tetapi kan mereka bangga saja untuk mentayangkan, menampilkan, dalam tanda petik memamerkan kegiatan itu pada sosmed. Apalagi sosmed sekarang demikian banyak dan terbuka. Dan tidak jarang juga ketika mereka menampilkan itu di sosmed, mereka dapat cuan tambahan. Entah jadi apa, sering kita bisa ngelihat. Untuk FOMO sendiri, sebenarnya sah-sah saja jika terjadi dalam fan football. Asalkan FOMO tersebut membuahkan kesadaran untuk berolahraga. Contoh buruk dari FOMO terjadi jika fan football dilakukan oleh masyarakat hanya untuk sekedar pamer di sosial media, sementara orang tersebut tidak memahami teknik bermain sepak bola. Kalau FOMO itu bagus nggak sih? Kalau menurut saya, kalau dia berangkat dari kesadaran dan dia juga mempelajari ilmunya, sebetulnya dia bisa dapat positifnya. Tetapi masalahnya adalah banyak yang FOMO itu tidak pakai ilmu. Yang penting bisa pamer, yang penting bisa dapat fotonya itu, yang penting bisa dapat gayanya, yang penting bisa dapat ngobrolnya. Tapi otaknya kosong. Dan akibatnya yang terjadi adalah dia akhirnya tetap tersisihkan. Dia tidak dapat benefit dari ikut-ikutan itu. Dia hanya dapat foto itu aja, selesai setelah itu. Terlepas dari apapun alasannya, mau itu gaya-gayaan, mau itu FOMO, atau memang benar niat olahraga, fan football akan menjadi pilihan publik untuk beraktivitas di luar ruangan. Hal tersebut tidak lepas dari kecintaan masyarakat Indonesia terhadap si kulit bundar. Bagaimana dengan FIFA Mania? Apakah kalian termasuk orang yang FOMO atau menjadikan fan football ini sebagai ajang olahraga?